warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Ardiana dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan Prodi Sosiologi Agama kelas A semester 2. Dengan hormat Bapak Dwi Haryono selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Di video kali ini saya akan membahas tentang nikah jilid pertama dengan 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ajaran agama. Kedua, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan antara lain 1. Melaksanakan sunnah Rasul. Tentunya tujuan dari pernikahan adalah salah satunya untuk menjauhkan dari perbuatan yang tidak benar seperti maksiat dan lain-lain. Namun, sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan ada baiknya jika kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pernikahan juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, penyempurna agama. Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Yang kedua, memperoleh keturunan. Maka tujuan utama dari menikah untuk memperoleh keturunan yang soleh-solehah guna untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. 3. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Hukum nikah dikatakan wajib apabila orang yang sudah balik, sudah memiliki penghasilan, belum memiliki pasangan, tetapi memiliki libido yang tinggi, maka hukum nikah menjadi wajib baginya. Yang kedua, sunnah. Hukum nikah dikatakan sunnah apabila orang yang sudah balik, sudah memiliki penghasilan, belum memiliki pasangan, tetapi masih dapat mengontrol syahwatnya, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya. Ketiga, mubah. Mubah merupakan hukum dasar nikah. Dikatakan mubah karena nikah tidak dapat dicegah dengan apapun. Jika keduanya sudah cocok dan siap, baik yang sudah penghasilan ataupun tidak, hingga ada larangan dari nas. Keempat, makruh. Hukum nikah dikatakan makruh apabila menikah dengan tujuan tidak baik. Misalnya, seorang laki-laki karena memiliki trauma terhadap perempuan, menikah hanya dijadikan ajang untuk pelampiasan dendam. Yang kelima, haram. Hukum nikah dikatakan haram apabila orang yang sudah balik, sudah memiliki pasangan, tapi belum memiliki penghasilan yang tetap. Yang keempat, ialah konsep hitbah. Hitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan pernikahan. Disyaratkan sebelum ada ikatan suami istri. Dengan tujuan agar waktu masuk perkawinan didasarkan kepada pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Yang kelima, macam-macam pernikahan. Pernikahan dibagi menjadi 2, pernikahan halal dan pernikahan haram. Untuk pernikahan halal adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan atau tuntutan, atau bisa disebut dengan nikah resmi. Sedangkan nikah haram dibagi menjadi 3, yaitu nikah badal. Dalam pernikahan ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada 2 suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah badal. Zawaj al-istibda. Dalam pernikahan ini, pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil. Dan setelah hamil, si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Yang ketiga, nikah mut'ah. Pernikahan yang dilakukan untuk kesenangan semata. Dalam praktiknya, nikah ini adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, misalnya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, atau tergantung kesepakatan. Jika waktu tersebut sudah habis,
maka mereka akan bercerai. Saya akan membacakan hasil diskusi dari teman-teman. Yang pertama, apakah dibolehkan jika wanita dijatuhkan talak 3 menikah dengan niat agar bisa kembali lagi pada suami pertamanya dengan cara meminta agar diceraikan suami barunya? Jawaban dari teman-teman, menikah dengan orang lain agar bisa kembali ke mantan suaminya atau disebut pernikahan muhalil diharamkan oleh agama Islam. Lalu jawaban dari dosen, wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya tersebut sebelum ia dinikahi oleh orang lain. Dan pernikahan dengan laki-laki lain itu tidak boleh diniatkan untuk dapat rujuk dengan suami terdahulu. Wanita itu tidak boleh meminta cerai kembali kecuali suaminya yang harus menceraikannya. Yang kedua, apa hukumnya jika seseorang menikah namun dari segi perekonomiannya masih belum jelas? Maksudnya, kedua calon pengantin siap menikah atas dasar cinta, namun segi ekonominya belum cukupi. Jika tetap melangsungkan pernikahannya, apa hukumnya? Jawaban dari teman, sah-sah saja, tapi bisa menjadi haram hukumnya apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Lalu jawaban dari dosen, sah nikahnya jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika niatnya menikah adalah ibadah, maka Allah lah yang akan mencukupi keduanya. Menikahlah maka engkau akan kaya. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda bahwa tujuan menikah adalah mengokohkan akhlak yang luhur dan baik juga sebagai penyempurna? Nah, maksud dari tujuan tersebut, kenapa menikah itu juga masih ada yang namanya KDRT? Padahal di dalam bab nikah itu adalah sebagai peningkat akhlak yang luhur dan menegakkan rumah tangga yang Islami jelaskan. Jawaban dari teman, tujuan menikah salah satunya ialah mengokohkan akhlak dan juga menyempurnakannya. Jika masih ada KDRT di dalam keluarga, kita seharusnya juga berpikir bahwa memang tiap-tiap individu berbeda. Berarti yang masih ada KDRT mungkin dia belum paham atau belum mengerti tujuan dari pernikahan tersebut. Maka dari itu kita harus mempersiapkan mental lahir dan batin sebelum menikah. Lalu jawaban dari dosen, jika niatnya menikah karena Allah, maka akan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan memurnikan akhlak. Dari sini, masing-masing pasangan akan terus belajar untuk menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan pasangan, saling mengingatkan dan menasihati dengan sabar dengan cara yang benar. Sebaliknya, jika nikah karena nafsu atau kepentingan lain, maka keharmonisannya hanya akan berlangsung sementara. Jika ada konflik, maka tangan yang berbicara, wiring dan sandal yang akan melayang. Sebab itulah perlu bagi masing-masing untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki diri dan niat sebelum menikah agar tidak terjadi kekeretakan dalam rumah tangga di tengah derasnya tsunami kehidupan yang terus menggoyang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.